Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada pagi ini kita akan membahas konsep bagaimana membangkitkan ekonomi di era pandemi COVID-19. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama, kita maklumi, kita rasakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan ekonomi itu terganggu. Banyak pendapatan, penghasilan yang sangat berkurang akibat kendala COVID tersebut. Nah, di saat pandemi COVID-19 memang kita sebaiknya menjaga, memelihara, dan berpola hidup 3M, yakni memakai masker, selalu mencuci tangan, juga menjaga jarak atau physical distancing. Baik, nah untuk membangkitkan ekonomi supaya tadi terhindar dari wabah, diupayakan belanja tidak keluar kota atau keluar daerah, tetapi belanjalah di daerah di mana Anda tinggal. Lebih baik kita belanja keperluan sehari-hari, baik kebutuhan sembako maupun kebutuhan lain-lain, kepada tetangga terdekat, baik di kelurahan, kecamatan, desa, kecamatan, tempat tinggal Anda. Nah, dengan belanja di daerah tempat kita tinggal, juga di tetangga, tentu sirkulasi ekonomi, perputaran ekonomi, perputaran pendapatan itu akan bergulir di daerah tempat tinggal kita tersebut. Ya, tentu ini akan meningkatkan pendapatan dari pengusaha-pengusaha yang ada di daerah atau tempat tinggal kita. Nah, tentu banyak juga yang pengeluarannya besar, tidak sedikit juga yang pengeluarannya karena penghasilan pas-pasan, pengeluarannya pun terbatas. Nah, untuk menumbuhkan bagaimana pengeluaran ini menjadi penghasilan atau menjadi pendapatan, ya, sehingga pada akhirnya terjadi penguatan pemberdayaan ekonomi, maka yang kedua, buatlah pola pemberdayaan ekonomi, ya, dengan cara menjadikan pengeluaran, ya,
menjadi penghasilan. Adapun caranya, misalnya warung-warung atau toko terdekat membuat satu program pembelanjaan dengan metode diskon atau cashback. Marilah kita berinfak, bersedekah dengan tidak terlalu banyak mengambil keuntungan, ya. Misalnya keuntungannya biasanya 2.000, kita buat keuntungan itu hanya misalnya 1.500, karena 500-nya digunakan untuk diskon kepada pembeli. Nah, diskon ini ya kemudian kita cashback-kan, ya. Kalau dalam satu item pembelanjaan atau dalam kuantitas sedikit, tentu diskon ini sangatlah kurang berarti, ya. Misalnya kita belanja 50.000, kita mendapatkan diskon 5.000, ya. Maka itu kurang berarti, ya, kalau kita ambil pada saat itu. Diupayakan diskon atau potongan penjualan ini diakumulasikan, ditabungkan di penjual toko terdekat tersebut, ya, untuk diambil untuk diserahkan 1 bulan berikutnya. Tentu dengan waktu, ya, dengan bergulirnya waktu, tentu dari beberapa kali pembelanjaan dengan berbagai diskon, maka akan menghasilkan akumulasi diskon yang besar, ya, diskon yang cukup besar, ya. Misalnya kita terbiasa belanja 500.000, ternyata kita mendapatkan diskon akumulasinya 50.000. Jadi lumayanlah untuk kita menambah pembelanjaan kembali, ya. Adapun caranya, kita bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan tulisan, ya, secara manual pun bisa. Tapi bagaimana dengan itu? Dengan adanya diskon, para penjual warung berbagi keuntungan, ya, berbagi infak sedekah dengan cara mengakumulasikan diskon-diskon dari pembelanjaan, ya. Diupayakan setiap barang yang dijual itu mempunyai diskon. Sekecil apapun diskon yang kita buatkan, kemudian kita berikan lagi dalam bentuk cashback per bulan, tentu akan menjadi pendorong, menjadi semangat, menjadi stimulan untuk proses pembelanjaan berikutnya. Dan ini tentu akan menumbuhkan, ya, pelanggan-pelanggan yang berdedikasi, berloyalitas, ya, pelanggan yang kuat, ya, yang tidak berpindah ke lain hati, ya. Sehingga pembelanjaan akan selalu diupayakan di warung atau tempat terdekat, ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menumbuhkan ekonomi di era pandemi COVID ini? Diupayakan setiap rumah tangga mempunyai sumber-sumber daya alam yang bisa dijual, ya, yang bisa dijual. Misalnya kita punya singkong, tanaman singkong, bisa kita jual, kita olah menjadi tape, menjadi peyem, ya. Dan kita jual tape atau peyemnya pada warung terdekat, ya.
Kemudian kita warung terdekat juga menjual dengan diskonnya tuh, ya. Atau juga misalnya dari ketelapuan tersebut kita buat keripik, ya, kita jual di warung terdekat, ya, sehingga dengan itu maka akan terjadi pendapatan, ya. Juga banyak yang lain, misalnya sayuran, buah-buahan, ya, yang ada upayakan kita jual di warung atau tempat tinggal kita, ya, sehingga dengan itu akan terjadi perguliran ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Insya Allah dengan tadi kita belanja, diupayakan tidak keluar kota atau keluar daerah. Selain menjaga physical distancing, kita juga akan menumbuhkan penguatan ekonomi. Kemudian juga buatlah warung-warung atau tempat penjualan yang membuat program diskon yang diberikan cashbacknya setiap bulan, ya. Kemudian juga yang ketiga, upayakan juga untuk menggali sumber daya alam, ya, kemudian mengolahnya atau menjual langsung di warung atau tempat penjualan yang terdekat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dilaksanakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.